Maka dengan kekudusan, kita menunjukkan sikap hati yang tunduk dan menghormati Allah sebagai penguasa atas hidup kita, atas seluruh aspek kehidupan kita, baik pikiran, perkataan, tindakan, dan keputusan kita. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan minggu pagi ini. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita minggu pagi ini, mari kita membuka hati kita untuk firman Allah yang terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekudusan bukanlah pilihan, namun kekudusan adalah kehendak Allah dan panggilan utama kita sebagai orang percaya. Kata kudus berarti dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Itulah sebabnya kita dipisahkan oleh Allah dari nilai-nilai dunia dan kita dikhususkan sepenuhnya bagi Allah. Kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, saudaraku, dan sekarang kita dipanggil untuk membangun kekudusan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, di saat yang sama, dunia menawarkan nilai-nilai yang berbeda dari kerajaan Allah. Pengaruh dunia menawarkan kepada kita sehingga kita bisa berkata, selama saya bahagia dan tidak merugikan orang lain, saya bebas melakukan apa saja. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, pengaruh dunia sangat bertentangan dengan firman Allah. Pengaruh dunia mengajak kita untuk memuja uang dan materialisme. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Selanjutnya dunia ini mengajarkan egoisme dan individualisme. Namun firman Kristus memanggil kita untuk hidup di dalam kasih, menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Saudaraku, firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, firman Tuhan berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, ternyata ada 4 fasilitas keselamatan yang Tuhan berikan agar kita dimampukan untuk hidup kudus di hadapan-Nya. Yang pertama, kita dimampukan untuk hidup kudus karena kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Melalui darah Kristus, identitas kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang tergolong memberontak kepada Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang berdosa dan tidak layak. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dan dilayakkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita dimampukan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita firman Tuhan untuk mengajar, menegur, memperbaiki dan mendidik kita di dalam kebenaran. Maka tidak ada alasan kita berkata, aku tidak mampu untuk hidup kudus. Mari mulai hari ini kita percaya bahwa kita dimampukan oleh Allah dan dirancang oleh Allah untuk dimampukan hidup seperti Kristus telah hidup. Yang ketiga, Tuhan telah memberikan Roh-Nya yang kudus, yaitu roh kebenaran yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal seluruh kebenaran Allah. Maka tanpa Roh Kudus,
kita tidak akan pernah benar-benar memahami Tuhan, saudaraku. Yang keempat, Tuhan telah memberikan penyertaan-Nya sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini artinya kita tidak lagi berjalan sendirian, saudaraku. Setiap langkah hidup kita sebagai orang percaya akan disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Saudaraku, hidup kudus dimulai dari ketetapan hati kita, komitmen kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka tidak ada kekudusan tanpa komitmen yang kuat untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Maka tidak ada pertumbuhan tanpa ketaatan, saudaraku. Hidup kudus harus kita bangun melalui belajar firman Tuhan secara konsisten. Dan bukan hanya membaca, tetapi merenungkannya dan melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesetiaan. Ketika kita benar-benar menjaga komitmen kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, maka ada 3 dampak yang akan keluar dari hidup kita. Dampak yang pertama adalah hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kesediaan kita hidup kudus di hadapan Tuhan itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Hidup kudus menunjukkan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus sepenuhnya. Ini artinya hidup kudus bukan sekedar soal menjauhi dosa secara lahiriah, saudaraku. Tetapi kekudusan berbicara tentang siapa yang menjadi pusat hidup kita. Ketika kita hidup kudus, kita sedang mengakui bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus yang telah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Maka dengan kekudusan, kita menunjukkan sikap hati yang tunduk dan menghormati Allah sebagai penguasa atas hidup kita, atas seluruh aspek kehidupan kita, baik pikiran, perkataan, tindakan, dan keputusan kita. Maka dampak yang kedua, kita akan semakin memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Kekudusan akan membuat kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Kita akan semakin menundukkan kehendak pribadi kita di bawah kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Allah seringkali tidak kita pahami, tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa seluruh kehendak Allah itulah yang terbaik bagi hidup kita. Ketika kita bersedia hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan membersihkan hati kita dari ego, hawa nafsu, dan ambisi-ambisi yang salah, sehingga kita menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan. Ketika kita memilih menjauhi dosa dan hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberi kejelasan dalam setiap mengambil keputusan. Kekudusan membuat kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga kehendak-Nya dinyatakan secara nyata dalam setiap langkah hidup kita. Maka dampak yang ketiga, ketika kita bersedia hidup kudus di hadapan Tuhan, kita akan semakin mengasihi Allah seperti Allah mengasihi kita. Kasih yang sejati itu adalah buah dari kehidupan yang kudus, saudaraku. Ketika kita hidup di dalam kekudusan Allah, kita tidak lagi egois, melainkan menjadi saluran kasih Allah bagi sesama kita. Saudaraku, kasih yang sejati lahir dari hati yang telah disucikan oleh Tuhan. Selama hati kita masih dikuasai oleh dosa, egoisme, dan kepentingan diri sendiri, maka kasih kita akan terbatas dan bersyarat. Namun ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi orang yang baik terhadap kita, tetapi kita juga mengasihi mereka yang telah melukai kita, mengecewakan, dan berbeda dengan hidup kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan akan mengubahkan cara pandang kita kepada sesama kita. Mereka bukan lagi ancaman dan beban, tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan untuk diselamatkan. Dengan demikian, sikap hidup kudus di hadapan Tuhan tidak lagi menjauhkan kita dari orang lain, melainkan membuat kasih Allah mengalir melalui hidup kita kepada orang lain.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan akhir dari kekudusan hidup kita adalah satu, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan memancarkan karakternya dalam seluruh perilaku hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kekudusan adalah kehendak Allah dan panggilan utama bagi setiap orang percaya. Kita telah belajar 3 hal kebenaran yang penting. Pertama, hidup kudus membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Karena di dalamnya kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, melainkan bagi Kristus yang telah menebus kita. Yang kedua, hidup kudus menolong kita semakin memahami kehendak Allah. Sebab hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan akan peka terhadap tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus yang memimpinnya. Dan yang ketiga, hidup kudus memampukan kita untuk semakin mengasihi Allah seperti Allah mengasihi kita. Kasih kita kepada Allah bukan lagi kasih yang egois, tetapi kasih yang mau berkorban dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini, mari kita renungkan sejenak di dalam hidup kita, saudaraku. Apakah selama ini hidup kita mau sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup kita yang lama dan mengambil keputusan iman untuk hidup kudus seperti Yesus telah hidup? Hari ini, mari kita ambil keputusan bersama. Mari kita penuhi panggilan hidup kudus seperti Yesus telah hidup. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, saudaraku. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang menegur, mengajar, dan membangun hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang setia, yang rindu melihat kami semua untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, dengan rendah hati kami mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami sering jatuh ke dalam dosa, masih berkompromi dengan nilai-nilai dunia, dan tidak sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ampuni kami ya Bapa, dan sucikanlah kembali hati kami oleh darah Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, jamahlah hati kami dan berikan hati kami yang taat kepadamu. Tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk bukan lagi hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dengan setia. Pimpin langkah hidup kami ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk hidup kudus, setia, dan tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan minggu pagi ini, mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, bergumul dengan masalah kesehatan dan sakit penyakit. Kiranya hari ini Tuhan nyatakan kesembuhan yang sempurna bagi hidup mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah ya Tuhan. Mereka yang menghadapi tekanan pekerjaan, kesulitan keuangan, bukalah jalan keluar bagi mereka. Berikan mereka hikmat, dan cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Pulihkanlah keluarga demi keluarga yang sedang mengalami konflik dan lemah secara relasi. Biarlah kasih Kristus memulihkan dan menyatukan mereka kembali. Ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera Allah yang menguasai hidup mereka. Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya percaya semua dari saudara akan memenuhi panggilan untuk hidup kudus di hadapan Allah. Kiranya renungan pagi dan doa pemulihan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, saudaraku. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.